Industri pariwisata, tourism, dan perhotelan secara teori adalah industri yang paling pertama terkena dampak COVID-19 dan merupakan salah satu industri yang paling terakhir untuk bangkit ke posisi normal sebelum COVID mulai melanda dunia. Dikarenakan pembatasan social distancing, border closing, penutupan bandara, ibaratnya mengakibatkan industri ini sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Proses recovery-nya pun tidak akan berjalan instan. Dari data studi yang telah dilakukan, di situ terlihat minimal industri ini butuh waktu 1 tahun untuk bangkit recover ke status seperti sedia kala sebelum terjadinya pandemi. Itu pun statusnya kita masih akan tetap mengalami norma baru di industri ini yang kita sebut the new normal. Pesawat masih akan menerapkan kebijakan tempat duduk lengkap satu untuk kelas ekonomi. Begitu juga dengan transportasi darat. Khusus untuk penginapan bertipe hostel mungkin akan butuh waktu untuk recover lebih lama lagi karena orang tidak akan lagi comfortable untuk tinggal dalam satu kamar di ruangan yang sama 4-8 orang. Corporate staycation, event, meeting, workshop, seminar, itu masih akan sangat dibatasi di the new normal. Mereka akan masih berfokus ke sistem online meeting. Tentunya hal ini akan sangat berdampak di hotel-hotel besar yang memfokuskan dirinya untuk memenuhi kebutuhan di segmen market yang ini. Namun, saya memiliki sebuah teori yang cukup kontroversial di the new normal ini. Menurut saya, segmen market guest house, villa, hotel kecil di tempat wisata, khususnya Bali, malah akan berkembang cukup pesat di the new normal. Justru karena the new normal itu sendiri. Karena berkembangnya sesuatu yang kita sebut digital nomad. Digital nomad adalah sebuah gerakan yang mana orang mulai bekerja secara bebas, tidak terikat waktu dan tempat. Para digital nomad bekerja hanya bermodalkan laptop dan koneksi internet. Jadi mereka nggak lagi bermacet-macetan untuk absen jam 9 pagi dan pulang jam 5 sore. Karena mereka menganggap mereka dibayar bukan lagi dari waktu mereka, tapi mereka dibayar dari seberapa besar kontribusi mereka ke perusahaan ataupun outcome yang dinilai. Mereka submit dokumen secara online, mereka meeting, mereka presentasi juga secara online, dan mereka tidak perlu lagi hadir setiap hari menggunakan baju formal. Tanpa disadari ya, ini sebenarnya adalah the new normal yang saat ini terjadi buat para pekerja profesional di Indonesia yang sedang mengalami yang namanya work from home. Bayangkan, tanpa perlu lagi beradaptasi, mereka tinggal terbang ke Bali dari kota asal mereka. Mereka sudah bisa menghasilkan kerjaan seproduktif sebagaimana saat mereka work from home. Mereka bisa sambil kerja meminum kelapa di pinggir kolam, sambil pemanasan sebelum surfing, sambil memandangi indahnya sawah di Ubud, menyantap kopi sambil menikmati sunset di Canggu. Indah banget. Fenomena digital nomad itu sendiri sebenarnya sudah sangat trending, sudah sangat populer dilakukan oleh banyak turis yang datang ke Bali bahkan sebelum pandemi corona itu terjadi. Mereka adalah programmer, web developer, forex trader, model, digital agency, sosmed influencer, banyak banget. Mereka kerja digajinya dalam dolar maupun euro dan spendingnya dalam rupiah. Mereka tinggal di lingkungan dan cuaca tropis Bali dengan biaya hidup Bali yang mana itu jauh lebih murah dibandingkan negara asal mereka. Dan yang paling penting, yang paling menarik adalah mereka tidak membayar pajak, baik ke pemerintah negaranya mereka maupun ke pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena belum ada peraturan yang mengatur mengenai perpajakan para digital nomad ini sendiri. Kesimpulannya, Bali merupakan surganya digital nomad nomor 1 se-Indonesia. Dan digital nomad ini nggak hanya lagi cuma dari bule-bule yang datang ke Bali, tapi bisa jadi para profesional Indonesia, orang lokal, orang Indonesia yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan work from home. Mereka jadi tertarik dengan gaya hidup digital nomad ini sendiri. So, akan makin banyak banget orang yang bakal pindah ke Bali dan enjoy the lifestyle para digital nomad. Pertanyaan sekarang adalah, di mana mereka akan tinggal? Tentunya bukan di hotel atau resort mahal. Karena para digital nomad itu, mereka pindah ke Bali untuk stay long term.
jangka panjang. Akan sangat nggak masuk akal sekali kalau misalnya mereka tinggal di resort bagus karena alasan budget. Dan juga mereka tidak akan tinggal di hostel karena mereka tentu tidak akan sangat nyaman untuk tinggal sekamar rame-rame berempat berdelapan dengan orang yang mereka nggak kenal karena the new normal pandemi corona. Tempat tinggal yang paling logis bagi para digital nomad baru itu tentunya adalah hotel kecil ataupun villa budget yang mana Eskotel Bali berada di segmen pasar tersebut. So, buat kalian yang mau invest properti di Bali pada saat pandemi corona ini berakhir, kalian tahu dong harus menghubungi siapa? Karena saya yakin 90% segmen pasar di mana Eskotel berada adalah yang paling pertama bangkit di Bali. So, always stay tune dan follow IG saya dan YouTube saya karena pada saat saya membuka peluang investment untuk invest properti di Bali atau di daerah manapun di Indonesia, saya pasti akan share semuanya di YouTube channel saya maupun di IG saya. So guys, stay safe, stay at home, be healthy, and see you on the next video.